Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmi Yudia Nur Hasanah. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2D dengan NIM 12240321692. Di sini saya dari anggota kelompok 1 akan menjelaskan tentang organisasi dalam media penyiaran. Sejarah organisasi media penyiaran di dunia awalnya dijalankan secara pribadi, namun dibentuk badan-badan resmi untuk mengelola media penyiaran. Pada era monopoli, beberapa perusahaan besar menguasai media penyiaran dan monopoli pasar iklan. Namun terjadi deregulasi pada tahun 1980-an yang memungkinkan konsolidasi perusahaan media penyiaran. Selanjutnya, sejarah perkembangan penyiaran di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan pendirian Radio Batavia, yang kemudian menjadi Radio Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Industri penyiaran di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan media. Salah satu organisasi terkenal dalam media penyiaran adalah TVRI, yang awalnya berfungsi sebagai media propaganda pemerintah dan kemudian menjadi saluran televisi dengan program-program beragam. Selanjutnya, organisasi media penyiaran dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat melalui berbagai jenis media, seperti televisi, radio, dan media online. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan berimbang kepada masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar organisasi media penyiaran. Yang pertama, kebebasan pers. Maksudnya, organisasi media penyiaran menyampaikan informasi tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain. Yang kedua, kredibilitas akuransi. Maksudnya, organisasi media penyiaran harus menyediakan informasi yang akurat dan berimbang untuk menjaga kredibilitas mereka di mata masyarakat. Yang ketiga, objektivitas dan kemandirian. Maksudnya, media penyiaran harus objektif dalam menyampaikan informasi dan tidak memihak pada pihak tertentu. Selanjutnya, struktur umum dari organisasi media penyiaran. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengolahan sumber daya, dan pengembangan konten. Yang kedua, departemen konten. Bertanggung jawab untuk menghasilkan program-program televisi, radio, dan digital. Yang ketiga, departemen penjualan dan pemasaran yang bertugas menjalin hubungan dengan pengiklan, menjual slot iklan, dan mempromosikan program-program mereka kepada audiens. Yang keempat, departemen teknologi dan produksi yang fokus pada pengembangan dan pengolahan infrastruktur teknologi, termasuk studio produksi, peralatan siaran, dan platform digital. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi dalam media penyiaran. Yang pertama, organisasi penyiaran pemerintahan. Organisasi ini didirikan oleh pemerintah untuk memberikan layanan penyiaran kepada masyarakat. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat secara merata dan adil. Contoh organisasi ini seperti Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Yang kedua, organisasi penyiaran swasta. Organisasi ini didirikan oleh pihak swasta untuk memberikan layanan penyiaran kepada masyarakat. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiarannya. Contoh organisasi ini seperti RCTI, SCTV, dan Trans TV. Yang ketiga, organisasi penyiaran publik. Organisasi jenis ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ada keuntungan finansial yang diharapkannya. Contoh organisasi penyiaran ini seperti Radio KBR dan Radio Sonora. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang organisasi dalam media penyiaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.